किशन सिंह, भगत सिंह का बाप। साइमन, वापस जाओ। इनकलाब जिंदाबाद। Halo teman film pecinta India luas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul The Legend of Bhagat Singh. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Sushant Singh, De Santos, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang semangat dan jiwa pahlawan dari seorang revolusi India. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan sejumlah sipir penjara yang membawa 3 jenazah dengan melubangi tembok penjara, yang kemudian memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa pergi. Di depan gerbang penjara, terlihat massa meneriaki dan menuntut kebebasan untuk tahanan bernama Bhagat Singh, Sukhdev, dan Raju, tanpa tahu bahwa mereka bertiga sudah meninggal dan dibawa oleh petugas penjara. Hingga akhirnya ketiga jenazah itu diturunkan di sebuah hutan dan dibakar. Namun hal itu diketahui oleh massa. Karena panik, para jenazah itu dihanyutkan ke sungai. Massa yang mengetahui aksi itu pun marah dan membuat situasi di India menjadi kacau dan memicu terjadinya demo besar-besaran. Para pendemo pun menyalahkan tokoh besar India Mahatma Gandhi karena tidak membebaskan para pejuang revolusi India dari penjajah Inggris, sampai akhirnya mereka dieksekusi dan jenazahnya diperlakukan tidak layak oleh para penjajah. आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। Cerita pun mundur ke belakang, di mana Bhagat Singh yang masih anak-anak menyaksikan warga India yang disiksa oleh orang-orang Inggris. Banyak dari warga India yang dibantai oleh orang-orang Inggris, dan di sanalah jiwa revolusi dari Bhagat Singh tumbuh. Namun ibunya nampak takut dan cemas terhadap Bhagat yang sudah mempunyai jiwa patriot di usianya yang masih kecil. Hingga di mana salah satu pria membawa kabar dan memberitahu ayah Bhagat bahwa Mahatma Gandhi telah mengundurkan diri dari gerakan revolusinya. Karena saat berdemo, orang-orang dari masanya dibantai dan ditembaki oleh pemerintah Inggris, yang membuatnya mundur karena tak ingin korbannya bertambah banyak. Bhagat yang mendengarnya pun merasa sedih karena harapannya pun seakan runtuh. Cerita pun berpindah ke beberapa tahun kemudian. Bhagat Singh nampaknya sudah dewasa. Terlihat dia sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka sepertinya berselisih dengan orang-orang Inggris yang mengaku-ngaku memiliki wilayah di India. Bhagat pun tak gentar, dia mulai menggeretak balik mereka bersama teman-temannya, yang nampaknya geretakan itu berhasil dan membuat nyali orang-orang Inggris itu ciut dan mereka memilih pergi. Setelah kejadian itu, seorang pria bernama Khairu datang dan memberi rantang berisi makanan kepada Bhagat Singh dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi menonton bioskop bersama istrinya. Di malam harinya, Khairu pun masuk ke dalam bioskop. Di sana dia tidak sengaja masuk ke tempat di mana itu khusus untuk orang-orang Inggris dan orang India dilarang duduk di sana. Hal tersebut membuat orang-orang Inggris itu marah dan memukuli Khairu tanpa ampun. Keesokan harinya, Bhagat yang sedang berada di sekolah didatangi oleh Khairu dan memberitahu Bhagat tentang kejadian yang dialami. Khairu, क्या हुआ इसे? Di malam harinya, terlihat Bhagat dan Sukhdev berencana membalas dendam. Di sana, Bhagat dan Sukhdev menghajar orang-orang Inggris itu tanpa ampun. Namun sayang, aksi Bhagat dan Sukhdev terlihat oleh petugas keamanan dan mereka pun dikejar. Beruntung, mereka berhasil bersembunyi.
Keesokan harinya, Bagat dan Sukdep diceramahi oleh salah satu dosen di sekolahnya karena dia melihat dan tahu apa yang Bagat dan Sukdep lakukan di malam tadi. Di sana Bagat diberi saran bahwa untuk melawan orang-orang Inggris bisa dilakukan tanpa dengan kekerasan. Yang kemudian Bagat dan Sukdep ditawari masuk ke sebuah partai atau gerakan revolusi yang bernama HRS. Bagat merasa senang dan siap untuk berkorban. Dia berjanji tidak akan menikah untuk membuat misinya berjalan dengan baik. सुख ना प्यार ना घर ना परिवार कुछ नहीं. Setelah itu, Bagat pun pulang ke rumahnya dan mendapati rumahnya sangat ramai. Ternyata Bagat akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bagat yang sudah berjanji tidak akan menikah meminta maaf kepada calonnya. Bagat tidak bisa menikahinya karena Bagat takut melibatkannya dan membawanya ke dalam masalah. Dan itu akan membuatnya sedih karena misinya yang ingin India merdeka dari Inggris. Tak hanya itu, Bagat pun meminta maaf kepada orang tuanya dan menulis sebuah surat. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ. माफ कर देंगे. आपका भगत. Di sana terlihat Bagat mendatangi sebuah rumah dari komunitas HRS. Bagat disambut oleh pimpinannya yang bernama Ramprasad. Di sana Bagat ditanyai visi misinya untuk bergabung ke komunitas itu. Namun Bagat diremehkan dan ditolak. Hingga akhirnya, Bagat mengutarakan semua misi dan semangatnya untuk kemerdekaan India dari Inggris. Sampai tidak sadar, tangannya menggenggam erat tombak tajam yang membuat tangannya terluka. Hal itu membuat Ramprasad berubah pikiran dan menyetujui Bagat untuk bergabung. खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब. कुछ देख चुका हूँ कि बर्फ की सिली. कॉमरेड्स Singkat cerita, tahun pun berganti ke tahun 1925, di mana kelompok HRS berada di sebuah kereta yang membawa orang-orang Inggris. Di sana mereka menghentikan kereta dan mengambil beberapa kantong emas dan juga senjata untuk kebutuhan kelompoknya. Hal itu membuat pemerintah Inggris marah dan menangkap beberapa pentolan dari HRS. Berita pun sampai kepada Bagat. Bagat dan kawan-kawan berusaha mengambil dokumen-dokumen penting HRS sebelum polisi menemukannya. ठिकानों का चारों तरफ से मुआयना करके अंदर आना. चलो चलो चलो. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Chandra memasuki sebuah rumah dan mengambil senjata. Tak lama kemudian, Bagat datang dan masuk. Chandra yang merasa curiga kepada Bagat menyerangnya, dan akhirnya terjadi perkelahian. Kejadian ini berhasil dilerai oleh teman-temannya yang lain, dan terlihat kalau Chandra adalah pentolan HRS yang tersisa. Nampaknya orang-orang HRS sudah ditangkap oleh pemerintah Inggris dan mungkin sudah dihabisi. Namun di sana Bagat mulai menyemangatinya dan ingin partai HRS terus berjalan untuk menyelamatkan India dari penjajah Inggris. और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है. Bagat dan kawan-kawannya pun mulai menyuarakan misi dari partainya untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Hal ini pun diketahui oleh petinggi Inggris atas gerakan yang dibuat oleh Bagat. Petinggi Inggris memerintahkan agar Bagat ditangkap karena dianggap berbahaya. Selang beberapa hari, di sebuah festival yang dihadiri banyak orang, datang penyusup suruhan Inggris dan melemparkan granat yang menimbulkan beberapa korban. Nampaknya ini adalah jebakan agar Bagat ditangkap dengan tuduhan pemboman. Di sana terlihat Bagat disiksa. Bagat dipaksa mengakui kalau dialah yang melakukan pengeboman itu. Namun Bagat menolak dan tahu kalau yang melakukan aksi pengeboman itu adalah polisi yang menyiksanya. आवाम जाग रहा है. Bagat diancam di penjara dan dimintai tebusan yang sangat besar. Tak lama kemudian, salah satu polisi memberitahu kalau ayah Bagat datang dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh polisi itu. ऐसे ही पीटता रहूंगा तू क्या है? इसके बाप ने इसकी जमानत दे दी. Bagat pun dibawa pulang oleh ayahnya. Bagat disambut dengan sukacita, namun ibunya nampak sedih karena melihat beberapa luka di punggung Bagat. Dia pun meminta Bagat untuk tidak lagi meninggalkan rumah. जाने दूंगी, सुन लिया तूने? Beberapa hari kemudian, Bagat pun kembali berkumpul dengan teman-temannya. Di sana, Bagat mendapatkan paket sebuah karung dari kurir pria yang dicurigai sebagai mata-mata. Setelah dibuka, pria itu langsung menodongkan pistolnya. Dan ternyata dia adalah Raju, orang suruhan Chandra, yang diperintahkan untuk mengantarkan surat kepada Bagat. Surat itu memerintahkan kalau Raju akan bergabung dengan Bagat sebagai anggota HRS. कि आप ही के साथ जीऊंगा और आप ही के साथ मरूंगा.
Tahun pun berpindah ke 1928, di mana Bhagat mengadakan unjuk rasa untuk petinggi Inggris bernama Simon agar mundur dari India. Namun demo itu berujung anarkis. Polisi di sana mulai berlaku kasar dan memukuli mereka. Tak hanya itu, petinggi besar HRS pun dipukuli sampai dia meninggal dunia. Hal itu membuat Bhagat dan teman-temannya murka. Di saat mereka melakukan pertemuan, Bhagat yang sudah muak dengan orang-orang Inggris bertekad akan membunuh mereka, dan hal itu pun disetujui oleh Chandra. Mereka mulai menyusun strategi untuk melancarkan aksinya, sampai akhirnya hari pembalasan pun tiba. Di sana terlihat Jacopal mengendarai sepeda dan berhenti untuk mengawasi situasi, sampai di mana petinggi Inggris pun keluar. Raju yang sudah tak sabar memilih mendahului Bhagat dan menembak petinggi Inggris itu, yang kemudian disusul oleh Bhagat. Bhagat pun berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Hal ini membuat pemerintah Inggris menutup semua akses keluar dari kota dan mulai menangkap beberapa anggota HRS. Namun Bhagat tak kehabisan akal. Bhagat menyamar untuk bisa meninggalkan kota. Dengan penyamarannya, Bhagat, Raju, dan Chandra pun berhasil meninggalkan kota. Watch them carefully. Gentleman को रास्ता दो, gentleman को रास्ता. Setelah pelarian itu, Bhagat pun mulai mempersiapkan rencana berikutnya. Bhagat berencana melakukan perlawanan dengan menggunakan bom. Dan di sana Bhagat mendatangi seorang ahli pembuat bom bernama Jatindas. Jatindas menolak untuk membuat bom. Namun setelah Bhagat menjelaskan maksud dan tujuannya, dan juga dengan sedikit paksaan, akhirnya Jatindas pun menyetujuinya. Di sana Bhagat dan teman-temannya mulai meracik bom dan menguji cobanya. Di tempat lain sedang terjadi demo mogok kerja dan menuntut hak-hak para pekerja. Namun pihak Inggris menolaknya dan malah memukuli semua pekerja. Bhagat pun mengetahui aksi kekerasan ini dan bertekad akan mendatangi Kongres Pemerintah yang akan membahas nasib buruh, dan Bhagat berencana meledakkan bom yang dia rakit di sana. Awalnya Chandra menolak akan aksi Bhagat, namun Bhagat menjelaskan bahwa bom yang dia buat tidak akan menyebabkan kematian. Bom itu hanya akan merusak pendengaran dan membuat tulis saja. Dan aksi ini dijalankan agar berita menyebar ke seluruh India demi mengguncang pihak Inggris dan mengusirnya dari India. Namun Chandra tidak setuju kalau Bhagat yang melakukannya. Di sana Bhagat merasa kecewa dan kekeh harus dia yang menjalankan misinya. Setelah berunding kembali, Bhagat pun akhirnya diizinkan melancarkan aksinya dan dia akan ditemani oleh rekannya yaitu Batu Keswar. यह है कि मेरी बात नहीं माननी है तो फिर ठीक है. लग जाएगा. मैं? Thank you. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Bhagat dan Batu Keswar pun memasuki ruangan Kongres. Dan ketika sidang berjalan, Bhagat pun melancarkan aksinya yang membuat Kongres menjadi kacau. Bhagat dan Batu Keswar pun ditangkap oleh pihak keamanan. Berita ini pun menyebar luas seantero India dan nama Bhagat dikenal se-India dengan misinya untuk melawan Inggris. ये बहुत दुखदाई घटना है. ये एक खेदजनक हरकत है. Setelah aksinya itu, Bhagat dan Batu Keswar pun dibawa ke persidangan. Di sana Bhagat didakwa dengan percobaan pembunuhan, namun Bhagat amatlah pintar. Dengan sedikit dakwah, Bhagat mengatakan bahwa kini saatnya India bangkit dan Inggris pergi dari India. Dia menyuruh para pemerintah India berhenti berkhianat terhadap negaranya sendiri. Namun hakim yang memang berasal dari Inggris tetap menjatuhkan hukuman dengan menahan Bhagat dan Batu Keswar. Kabar itu pun menyebar luas dan membangkitkan semangat para warga India untuk melakukan perlawanan. कि यहाँ उनका वक्त खत्म होने को आया है. ये हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी नई, लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी. बापू को गाली देना फैशन हो गया आजकल. Dan bentuk dari aksinya, Sukdev dan teman-teman yang lainnya pun ikut ditangkap dan disiksa oleh para polisi dan dibawa ke penjara bersama Bhagat. Namun tak disangka, beberapa dari anggotanya berkhianat dan memberi semua informasi kepada polisi yang membuat mereka marah dan kecewa. जयदेव कपूर. Di dalam penjara, Bhagat sedang mengantri makan.
Melihat kondisi dapur dan makanannya, Bhagat menolak untuk makan karena makanan itu tidak layak untuk dimakan dan Bhagat pun mengancam akan mogok makan. Di malam harinya, Bhagat dipaksa makan dan disiksa oleh petugas penjara. Namun Bhagat kekeh dengan tekadnya dan menolak untuk makan sebelum semua tuntutannya dipenuhi agar para tahanan mendapatkan baju dan makanan yang layak. Keesokan harinya, Bhagat, Sukdev, dan yang lainnya pun melanjutkan tuntutan sidang. Di sana, terlihat Raju yang dengan senang hati menyerahkan diri demi bisa bergabung dengan Bhagat dan teman-teman yang lainnya. Setelah persidangan, Bhagat dan teman-temannya pun kembali ke penjara. Petugas dapur pun datang menyuruh mereka untuk makan. Namun, Sukdev, Raju, dan teman-temannya mengikuti langkah Bhagat dengan melakukan aksi mogok makan. Setelah beberapa hari mereka tidak makan, salah satu temannya di dalam sel berteriak meminta air. Teriakan itu pun terdengar oleh petugas penjara. Di sana mereka dibawakan satu kuali air, namun setelah dilihat ternyata berisikan susu. Dengan menahan rasa lapar dan lemas, dia melemparnya dan memilih melanjutkan aksi mogok makannya. Setelah beberapa hari, salah satu teman Bhagat yaitu Jatindas tidak kuat dan akhirnya jatuh sakit. Di sana Bhagat mengatakan bahwa mereka sudah menang karena semua tuntutannya dikabulkan untuk mendapatkan makanan yang layak. Namun Jatindas tak kuat dan dia menghembuskan napas terakhirnya sebelum mendapatkan suapan makanan pertamanya. Tahun pun berpindah ke 1930 dan persidangan pun dilanjutkan. Salah satu dari pengkhianat Bhagat pun dihadirkan. Di sana dia memberikan kesaksian yang memojokkan Bhagat, yang membuat salah satu teman Bhagat marah dan melemparkan sepatunya ke arah pengkhianat itu, yang membuat acara sidang pun menjadi ricuh. Setelah buntut dari kericuhan itu, persidangan pun dilakukan tertutup dan dihadirkan hakim dan yang lainnya saja. Di sana terlihat teman-teman dari Bhagat divonis bebas, tetapi berbeda dengan Bhagat, Sukdev, dan Raju. Mereka didakwa hukuman gantung. Berita ini pun menyebar luas dan terbentuklah gerakan unjuk rasa untuk membebaskan Bhagat, Sukdev, dan Raju. भगत सिंह और उस लोग उसके तरीके से सहमत ना हो। Para perwakilan massa meminta kepada Mahatma Gandhi untuk membebaskan Bhagat dan yang lainnya dari hukuman gantung. Namun nampaknya Mahatma Gandhi gagal menjalankan negosiasinya. Pihak petinggi Inggris pun menelepon dan menyuruh kepala penjara untuk mengeksekusi Bhagat CS hari itu juga, walau jadwal hukuman gantungnya akan berlangsung esok hari. सर यस सर यार उनकी फांसी तो कल सुबह नए ऑर्डर्स आए हैं Bhagat, Sukdev, dan Raju pun terlihat dibawa dan bersiap untuk dieksekusi. Terlihat mereka berusaha untuk tegar menghadapi maut. Mereka pun diberi permintaan terakhir. Bhagat meminta berpelukan dengan kedua temannya untuk yang terakhir kalinya. Sampai akhirnya mereka pun dieksekusi. हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। Meski Bhagat Singh, Sukdev, dan Raju sudah tiada, tetapi semangat mereka tetap membara di hati para warga India. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film The Legend of Bhagat Singh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.